Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau jelasin kronologi gimana Bitcoin itu dan mayoritas kripto kemarin koreksi sekitar 20% dan 30% hanya dalam satu hari. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, jadi kronologinya tuh sebenarnya pasar koreksi kemarin udah build up atau udah mulai terjadi itu sejak 6 September, dimana 6 September kemarin tuh udah ada narasi-narasi bahwa Bitcoin akan naik karena El Salvador. Sebenarnya udah kita tulisin lengkap di artikel ini, tapi ini gue mau breakdown aja. Jadi yang pertama, sekitar tanggal 6 September itu mulai banyak rumor bahwa El Salvador, salah satu negara yang akan meresmikan Bitcoin sebagai alat tukar resmi di negaranya, itu akan membeli Bitcoin karena ada anggaran sekitar 150 juta US dollar atau 2,14 triliun rupiah. Nah jadi itu anggarannya dan mereka pengen beli Bitcoin, dan deadline pembeliannya itu tanggal 9 September. Karena ada rumor itu, kemarin Bitcoin harganya sempat naik signifikan banget, dan rumornya itu dikonfirmasi dengan tanggal 7 September bahwa mereka udah melakukan pembelian pertamanya sebesar 200 Bitcoin. Habis adanya kabar ini, mayoritas kripto terutama Bitcoin juga naiknya signifikan banget, karena kalau ingat kemarin tuh naiknya sampai daerah 50 ribuan ke atas lah, sampai 52 ribuan. Pada saat itu ya karena sentimen positif, terus orang-orang pada FOMO beli, jadinya harganya terus-terusan naik. Nah tapi kalau misalnya kalian paham konsep smart money atau investasi cara whale, dimana mereka beli pas murah atau pas turun dan jual pas tinggi, ini tuh harusnya menjadi kekhawatiran, karena bisa dilihat sejak 1 September pun emang candlestick hariannya udah hijau semua, merahnya cuma satu, dan ini doji kecil doang. Jadinya ini juga terjadinya apresiasinya tuh udah mulai keluar dari breakout dari resistance-nya, yang dimana kalau misalnya kalian sering nonton video koinvestasi, ini support and resistance-nya nggak pernah gue ganti dari Juli Juni, jadi selalu gue samain kayak gini. Dan ini bisa dilihat kemarin tuh naiknya udah keluar sini, dan gue pribadi pun khawatir, dan ternyata bener, emang di sini tuh ternyata tempat smart money pada take profit. Nah jadi setelah harganya naik cukup signifikan itu, tanggal 7 September tuh ternyata bener habis ada pembeliannya, rata-rata kripto langsung pada koreksi, karena ternyata ada yang take profit, dimana yang take profit itu adalah miners atau penambang Bitcoin. Jadi bisa dilihat bahwa penambang Bitcoin ini dari data on-chain, miner balances atau jumlah balance atau dana yang dimiliki oleh miner dari hasil penambangannya itu terlihat turun, dimana waktu Agustus itu kan terjadi apresiasi yang tinggi, terus harganya juga otomatis naik. Jadi karena terjadi apresiasi harga, berarti aktivitas penambangan juga naik, makanya mereka rewardnya juga stabil, dan kepemilikan Bitcoin dan kriptonya tuh naik untuk yang ditambang. Dan terlihat bahwa sejak awal September itu tuh mulai turun, dimana kalau mulai turun ini pertanda bahwa miner mulai jualan. Dan ini tuh juga didukung sama data on-chain dari inflow Bitcoin atau jumlah Bitcoin yang masuk ke pasar kripto. Jadi data Bitcoin inflow itu adalah pertanda bahwa biasanya ada kemungkinan tekanan jual yang signifikan, karena whale-nya atau investor besarnya udah mulai pada ngantri untuk jualan di bursa. Nah ini bisa dilihat sejak 6 September ini sejak 6 September ini data inflow tuh udah mulai naik, bahkan sejak 5 September, karena udah pada mulai yang ngantri. Tapi ini pas 5 September tuh masih dianggap oke, karena emang sideways dari akhir Agustus. Signifikannya tuh baru pas 6 September kemarin, pas harganya naik cukup signifikan, dan bisa dilihat 6-7 September ini naiknya gila banget, ngelewatin resistance dari data inilah di September. Jadi bisa dilihat ini juga datanya korelasinya tuh atau hubungannya negatif sama harga Bitcoin. Jadi harga Bitcoin ini yang warna abu-abu, dan yang oranye ini adalah data inflow-nya. Nah makanya bisa dilihat kalau data ini naik biasanya ada kemungkinan koreksi. Nah jadi ini tuh bukan cuma karena miners doang, tapi ini juga mewakilkan seluruh investor, terutama whale, karena datanya yang tercatat ini adalah yang memindahkan dari wallet, biasanya cold wallet yang gak terikat sama bursa, terus pindah ke bursa untuk biasanya dijual. Nah karena investor besar tuh pakai cold wallet biar lebih aman lah, karena nggak terikat sama bursa, dan kalau mau dipakai biasanya juga harus di-connect ke internet dulu, jadi lebih aman dari hacker atau ya peretas lah intinya. Nah jadi ini tuh menyebabkan koreksi yang cukup signifikan nih, nggak signifikan sih, koreksi kecil lah nih di tanggal 7 September kemarin. Kalau misalnya mau tahu itu di sini nih, di jam 3 sekitar 15.00 WIB. Jadi ini setelah adanya publikasi kabar tersebut dan datanya juga mulai bergerak, ini jam 3 sore itu mulai koreksi nih. Dan di sini terlihat sekitar jam 5-an tuh mulai sideways, tapi mulai agak
downtrend lah, karena itu tuh ada kabar bahwa SEC atau OJK-nya Thailand tuh mau menghentikan sementara perdagangan dari salah satu bursa terbesar di dunia, yaitu Huobi yang punya cabang di Thailand. Jadi ini dianggap sebagai sentimen negatif, dan jam 5 sore itu tuh jam 6 sore waktu Indonesia Barat itu tuh ya mulai terjadi koreksi kecil nih. Kalau lihat kemarin ada koreksi di sekitar sini lah, ini kecil banget tapi. Nah ini kan dikira food biasa aja, tapi ternyata food ini tuh diikuti oleh pembelian Bitcoin lagi oleh El Salvador, di mana mereka membeli sekitar 400 Bitcoin. Habis itu kan dianggap positif, makanya ini mulai hijau lagi, jadi kayak sideways lah. Nah terus ternyata habis mereka beli 200 Bitcoin lagi yang membuat kepemilikan mereka jadi 400 Bitcoin, ujung-ujungnya di sini tuh ada food lagi lah, di mana foodnya ini adalah komentar dari International Monetary Fund atau IMF yang menyatakan bahwa langkah ini tuh kurang baik dan langkah yang buruk lah, karena bisa membuat negaranya rusak dari sistem perekonomian dan keuangannya. Dan ini tuh pernyataannya disetujuin sama World Bank, pemerintah Amerika, EU atau European Union atau Eropa, dan beberapa opposition dari pemerintahnya, dari Nayib Bukele, presidennya El Salvador. Nah jadi intinya banyak yang gak suka, dan itu menyebabkan adanya koreksi kemarin nih di sekitar jam 9 malam WIB sampai jam 10 malam WIB, cuma dalam 2 jam. Nah ini koreksinya gila banget, karena sampai sempat ke 43.000 US dollar nih, bisa dilihat kalau di Bitstamp. Ini tuh koreksinya sebenarnya terjadi karena mayoritas ini, tapi banyak terjadi karena IMF ini, pernyataan negatifnya IMF yang buat adanya food lah. Katanya ini tuh langkah yang buruk yang bisa bikin El Salvador turun sebagai negara. Nah tapi pada saat itu Nayib Bukele sendiri, presiden dari El Salvador, menyatakan bahwa mereka buy the dip, atau pas koreksi mereka beli sekitar 150 Bitcoin lagi. Dan ini justru menyebabkan adanya pernyataan negatif lah dari orang-orang yang skeptis, dikatakan bahwa sebenarnya IMF itu foodnya atau kritiknya udah lama kan, kalau misalnya kalian aware juga. Nah tapi ini adalah manipulasi aja untuk membuat harganya turun biar El Salvador bisa beli lagi. Nah tapi intinya itu cuma asumsi negatif aja, karena sebenarnya harusnya emang IMF yang bikin beritanya lagi sendiri, dan emang dimanfaatin sama Nayib Bukele aja. Jadi ini ada perbedaan pendapat lah, kalau gue netral aja. Intinya kemarin koreksi, dan ya El Salvador udah beli 150 Bitcoin lagi, dan sekarang punya 550 Bitcoin. Kronologinya gitulah. Nah terus pas koreksi ini, tapi sayangnya terjadi likuidasi sebanyak 2,7 miliar US dollar hanya dalam 2 jam. Tadi jam 9 sampai jam 10. Nah ini bisa dilihat pas koreksi kemarin juga terjadi likuidasi sebesar 2,7 miliar US dollar atau sekitar 38,4 triliun rupiah lah dalam 2 jam. Jadi 2 jam tuh maksudnya jam 9 sampai jam 10, maksudnya juga candlestick. Ini kan bisa dilihat ini candlestick jam 9, berarti jam 9 terbuka, jam 10 tertutup. Ini jam 10 terbuka, jam 11 tertutup. Jadi maksudnya 2 jam tuh itu. Dimana jam 10 koreksi sampai ke bawah sini, jam 11-nya naik lagi ke sini. Dan sekarang lagi sideways. Nah jadinya koreksinya tuh terjadi karena itu, dan sekarang tuh emang udah sideways aja sebenarnya kalau menurut gue pribadi. Karena kalau misalnya kalian aware, kalau misalnya juga sering liatin whale alert, ada beberapa data nih dimana setelah terjadi koreksi kemarin justru banyak outflow lagi, atau jumlah kripto dan Bitcoin yang keluar dari bursa ke wallet. Itu biasanya pertanda bahwa whale abis jualan dan pengen hold. Emang sebenarnya kemarin tuh adalah kesempatan beli yang digunakan oleh whale, dan yang memanfaatkan kepanikan dari retail kayak pemain kecil-kecil kayak kita gini lah, investor kecil. Sorry, bukan main-main. Jadi kalau misalnya lihat dari data whale alert, kalau misalnya kalian follow atau merhatiin di Telegram atau di Twitter, bisa dilihat kemarin setelah koreksi yang cukup signifikan itu, banyak kripto terutama Bitcoin yang juga masuk lagi ke wallet. Ini misalnya contohnya ada 500 Bitcoin yang ditransfer dari Coinbase ke unknown wallet. Biasanya orangnya tuh habis beli, terus dia mau hold, makanya dipindahin ke wallet yang gak terikat sama bursa biar lebih aman. Dan ini tuh terjadi setelah koreksi kemarin sekitar jam 11 jam 12 malam lah. Jadi kemarin tuh koreksinya sebenarnya adalah pergerakan membeli dari whale yang memanfaatkan kekhawatiran dan panic selling, atau orang-orang yang jualan dalam panik, yaitu retail investor, yaitu investor kecil yang kayak kita gini lah. Maaf ya, nggak maksud mewakilkan guys, tapi ya you know lah maksudnya. Whale-nya ini tuh intinya smart money yang kemarin jual dan beli. Jadi emang ini juga menurut gue salah satu cara penting untuk memahami kenapa teori smart money itu penting banget. Karena sekarang kalau misalnya smart money tuh nggak bakal beli di sekitar sini, karena dia tahu beli itu justru pas turun, dan kalau pas naik itu jual, dan maunya jual pas harganya turun karena mereka merasa khawatir. Jadi
kalau gue pribadi ngerasa semakin kalian mati rasa sama uang, berarti kalian semakin jago sebagai investor atau trader kalau menurut gue ya. Dan itu nasihat yang gue dapetin, karena kalau koreksi kayak gini justru gue pribadi kemarin di sini ya ikut-ikutan aja. Bukan ikut-ikutan FOMO ya, ikut-ikutan di sini ya kayak jual dulu sementara beberapa yang emang nggak ada niat di hold, dan pas di sini gue beli karena ngikutin pasar aja. Karena kan kita bukan whale ya, jadi kita emang ya ride the wave aja, ikutin wave-nya aja. Dan kalau ingat kemarin di awal September gue juga bikin video tentang prediksi pergerakan September. Bukan video, artikel mengenai prediksi pergerakan kripto September. Dan di sini tuh gue juga sempat bikin videonya kalau nggak salah top 5 September kemarin, dan ini gue selipin sedikit. Emang September itu pada bull run umumnya relatif emang sideways lah, dimana ada beberapa data on chain yang menunjukkan kalau September itu relatif dengan sideways. Makanya ini menurut gue koreksi sekarang tuh ya masih sideways, karena balik lagi sekarang ini masih berfluktuasi di sini di sekitar support awal September. Bisa dilihat ini habis naik terus turun, dan ini menurut gua adalah awal dari sideways yang panjang yang akan dirasakan di September. Karena ya balik lagi kemarin juga Agustus, bahkan dari akhir Juli kalau sadar nih naiknya udah gila banget, bahkan sekitar 80% kalau nggak salah, coba kita hitung ya 80%an lah nih, 80%. Bisa dilihat ya sekarang wajar lah kalau misalnya sideways, karena kalau naik terus juga nggak sehat pasar, dan kalau turun terus juga nggak sehat. Makanya ini kayaknya kemungkinan adalah awal dari sideways. Ini kalau misalnya gue nggak kelihatan jelas, coba gue breakdown sedikit pakai harga Binance. Menurut gue, ini pas nih. Kalau sekarang kan bisa dilihat nih habis break di akhir Agustus, dimana menurut gue di sini awal sideways-nya. Jadi kemarin nih Juli habis uptrend, terus sekarang sideways di pergerakannya kalau kalian nggak kelihatan tuh kayak gini. Kalau menurut gue ya ini. Nah ini kalau misalnya mau lihat sekarang tuh sideways-nya kayak gini menurut gue. Kayak gini lah. Kalau menurut gue pribadi sih kayak gini sideways-nya, dimana support utama sebenarnya kalau mau lebih detail lagi harusnya sih di sekitar sini nih, sekitar 47.000 lah, 46.000 lah, dan batas atasnya tuh di sekitar 49.000 sampai 50.000. Nah ini kalau menurut gue, karena ini kemarin adalah contoh nyata dari yang namanya bull trap, karena ini biasanya kalau bull trap gini adalah manipulasi dari smart money tadi. Makanya kalian kalau menurut gue harus lebih hati-hati dan lebih analisis, lebih kritikal lagi sebelum membeli, karena kalau asal-asalan beli tapi niatnya long short term pasti akan panik. Tapi kalau asal-asalan beli tapi niatnya long term ya koreksi kayak gini santai aja. Walaupun beli di sini juga pasti percaya berarti kalian sama Bitcoin yang bakal naik lebih tinggi dan mayoritas kripto lainnya. Nah jadi intinya balik lagi ke keyakinan masing-masing. Tapi kalau mau analisis harga pakai support and resistance dari Juni, menurut gua untuk saat ini batas utamanya sih masih ada di sekitar 46.000. Tapi kalau koreksi lagi paling supportnya atau batas bawahnya ada di 45.000, 44.000 lah, 44.000 US dollar sampai 40.000 US dollar. Dan kemungkinan ini adalah dua batas yang bakal jadi sideways selama September. Dan kemungkinan kalau dari data on chain, Oktober tuh bakal koreksi sebelum naik di November. Tapi itu balik lagi cuma data on chain dan bukan prediksi nyata. Tapi so far masih benar-benar aja. Jadinya kalau lebih detail lagi ya pakai data yang tadi, pakai harga yang lebih simple, yaitu di supportnya di sekitar berapa nih kita garis, di sekitar 46.000 lah kalau mau toleransi yang impulsif movementnya. Dimana ini kalau menurut gua nih September bakal di sekitar sini aja. Tapi kalau koreksi lagi paling pahit-pahit next supportnya di 44.000, ya sekitar sinilah intinya, 43.000 sampai 44.000. Jadi kalau menurut gua di sekitar sinilah 44.000, karena kemarin juga bisa dilihat koreksinya mentok di sini nih, karena ini pas banget sama support Agustus kemarin setelah harga mulai melemah. Nah gitu deh guys, jadi kalau mau baca data on chain-nya kenapa September biasanya koreksi bisa lihat di sini. Dan semoga video ini membantu kalian lebih tenang, karena emang itu salah satu bukti nyata fluktuasi di pasar kripto yang emang cukup signifikan juga. Tapi kalau niatnya jangka panjang ya berdasarkan pengalaman gue ini ya santai aja. Karena kalau misalnya bull run udah berakhir ya harusnya ini jadi bull run yang aneh sih. Makanya menurut gue bull run masih bisa lanjut di tahun ini, karena kalau dari data on chain emang September relatif sideways, dan bisa dilihat sendiri nih bukti nyata bull trap dan manipulasi dari smart money yang biasanya dilakukan melalui media yang tadi gue jelasin. Kayak gitu deh guys, semoga videonya membantu dan gak pusing. Kalau misalnya pusing, sorry banget, langsung komen di video ini, nanti siapa tahu bisa kita bantu jelasin dan jawab. Tapi intinya stay calm aja kalau menurut gue, karena ini belum peak dari bull run. Kalau menurut gue lagi balik lagi, bukan financial advice, tapi gue pribadi baru aja beli lagi kemarin di sekitar sini. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.